Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah yang telah berhadir di Masjid Baitur Rahman Lok Semawe Aceh yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tengku-tengku, abu-abu, gure-gure yang dimuliakan Allah man-madum. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan sedikit ulang kaji kita terhadap ilmu akidah dan melanjutkan membaca kitab Al-Isyarah ila Madhhab Ahlil Haq yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat kalam Allah, tentang sifat kalam. Nah, pembahasan kita selanjutnya ini masih pembahasan yang tadi malam, masuk pada kelanjutannya. Di sini kita akan belajar melihat kilas balik sejarah zaman dulu dalam sisi pergulatan pemikiran dan fitnah pemikiran yang terjadi pada masa itu, ya. Sehingga fitnah ini kemudian memunculkan ilmu yang kemudian dari situ banyak para ulama membahas tentang masalah akidah, tentang ilmu akidah, ya. Semalam kita telah jelaskan bahwa fitnah itu disulut oleh seorang ahli ataupun pendeta Nasrani pada zaman dulu yang tinggal di Damaskus bernama Yohanna Dimashqi, ya. Ketika dia mengatakan bahwa kalau seandainya Isa itu dikatakan sebagai kalimatullah, ya, dalam Islam menurut ahlu sunnah bahwa kalam Allah itu adalah qadim, ya, sebagai sifat Allah itu qadim. Lalu Isa ketika dikatakan dalam Al-Quran sebagai kalimah Allah, maka apakah Isa juga qadim? Kemudian Al-Quran apakah dia kalam Allah? Ya, Al-Quran kalam Allah. Apakah Al-Quran itu qadim atau hadis atau makhluk? Muncullah, ya, perdebatan pemikiran seperti ini. Nah, kalau dikatakan Isa qadim, berarti Isa sama dengan Tuhan. Berarti orang Nasrani mengatakan bahwa betul apa yang kami katakan. Jadi ini akan menjadi bermasalah, ya. Kemudian katakan Al-Quran itu, apakah Al-Quran itu qadim juga? Enggak. Jadi kalau bukan qadim apa? Nah, pembahasan ini kemudian memunculkan banyak perdebatan pemikiran di dalam dunia Islam pada saat itu. Hari ini dan saat ini kita akan melihat bagaimana Abu Ishaq Al-Shirazi membantah dua hal. Membantah yang pertama bahwa Al-Quran bahwa kalam Allah itu, ya, tidak dikatakan sebagai makhluk, ya. Al-Quran itu tidak dikatakan makhluk. Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Begitu juga bahwa sifat Allah itu tidak terdiri daripada sesuatu yang hadis, yang baru. Gimana maksudnya? Ini kan kalam Allah nih, Al-Quran kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, tetapi kan itu terdiri daripada
kertas, ada huruf yang dibaca, ada suara yang terdengar, ya. Ada huruf, ada suara yang terdengar, ada huruf yang tertulis, huruf yang dibaca. Huruf yang dibaca itu keluar daripada mulut seorang hamba, ya. Itu adalah merupakan suara angin, ya, yang keluar daripada makharijnya masing-masing. Setiap huruf bahasa Arab ada makharijul hurufnya, tertulis dalam kertas yang bisa dibawa-bawa lagi. Nah, apakah ini qadim? Kan enggak mungkin, dia hadis. Orang Mu'tazilah langsung mengatakan bahwa ini menunjukkan kalam Allah itu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Jadi kalam Allah qadim tapi Al-Quran itu makhluk menurut orang Mu'tazilah. Nah, ini kan para ulama Ahlus Sunnah ingin meneraikan permasalahan ini, ya. Gimana cara kita memahaminya, ya. Kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, ya, falau kana makhluqan laqala wal amru kalamun qadimun azaliyun qala Allah azza wa jalla innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Al-Quran ini enggak bisa kita katakan sebagai makhluk, karena ada dua pemahaman di sini. Dia menunjukkan kepada kalam Allah yang merupakan sifatnya, dan ada sisi yang dia itu tertulis yang merupakan dia itu baharu. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami mengatakan kepadanya kun fayakun. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-40. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, kalau kami menghendakinya, kami memfirmankan, mengatakan kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi Allah ketika ingin menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, cukup bagi Allah memfirmankan kun fayakun. Falau kana qawluhu kun makhluqan laftaqara ila qawlihi ila qawli qablihi wa kadzalika ma qablihi wa yuaddi dzalika ila tasalsul wa adamu tanahi wa yuaddi dzalika ila adamil makhluqat. Wa li'anna ar-rabb 'azza wa jalla la yakhluqul khalqa bil khalqi wa innama khalaqahu bi sifatihi al-qadimah wa hiya qawluhu kun fadalla 'ala ma qulnahu. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita tunggu, nggak boleh langsung kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Itu firman Allah contohnya. Apabila kami ingin untuk sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu, apabila kami ingin untuk menghendaki sesuatu, kami cukup mengatakan kun fayakun. Allah berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, kun ini, yang dengan kun ini terciptanya sesuatu, apakah itu kalam Allah atau bukan kun itu? Kalam Allah. Kalam Allah itu apakah makhluk kun itu? Bukan, tapi dari sifatnya. Karena dengan sifatnya ini Allah menjadikan segala sesuatu. Kalau kita katakan kun itu makhluk, bisa makhluk menjadikan makhluk? Kan gak mungkin. Tapi kun itu sifat Allah. Sifat Allah itu mesti qadim. Dengan sifatnya kun, jadi maka jadilah. Maka kun itu adalah kembali kepada sifat Allah, yaitu kalam yang qadim. Dengan kun itulah Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi dengan demikian ayat ini menunjukkan kepada sifatnya. Dengan sifatnya Allah menjadikan segala sesuatu. Kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu dan salah satunya adalah ayat ini itu makhluk, maka Allah menjadikan makhluk dengan makhluk. Kun itu makhluk, lalu dengan kun Allah menjadikan makhluk. Enggak mungkin, kata Ahlus Sunnah, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi. Jadi firman Allah yang menunjukkan kepada sifat Allah yang qadim, itulah kalam, itu anak qadim, enggak boleh kita katakan makhluk. Fa in qila
kun, kaf, wa nun dalilun alal hudus fihi ma bayyinun. Kalau ada yang mengatakan bahwa tunggu dulu, kun itu kan dari kaf dan nun. Kaf dan nun itu kan bisa ditulis. Kaf bisa ditulis, nun bisa ditulis. Nah, kaf dan nun berarti makhluk dong. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada kelompok yang meyakini bahwa firman Allah atau kalam Allah itu terdiri daripada huruf, terdiri daripada suara yang bisa didengar dan huruf yang bisa ditulis. Itu sifat Allah begitu. Kalam Allah seperti itu. Itu ada kelompok yang meyakini seperti itu. Kita meyakini ahlu sunnah bahwa Allah mempunyai sifat-sifatnya adalah kalam. Di antara sifat Allah, kalam itu qadim. Tapi anehnya ada yang mengatakan sifat Allah kalam itu terdiri daripada huruf yang bisa dihapus, bisa ditulis, kemudian bisa dibaca, bisa didengar. Jadi sifat Allah bisa ditulis, bisa dibaca, bisa didengar. Kelompok ini mengatakan ya, bisa diubah-ubah, bisa dihapus-hapus. Walaupun begitu iya juga. Nah, ini yang sedang dibantah sama Abu Ishaq Al-Shirazi. Bedakan antara huruf yang bisa dihapus-hapus, antara bacaan yang muncul daripada mulut manusia, ya, itu enggak qadim dia, tapi itu baharu, dengan sesuatu mafhum yang menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Pisahkan dua hal ini, jangan kalian campur, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Jangan kalian campur. Ada di sana suara yang bisa berubah, ada di sana huruf yang bisa tertulis. Huruf itu baru, tapi dia menunjukkan kepada sesuatu yang qadim. Yang qadim itu apa? Kalam Allah. Nah, kita baca, kita lihat ya. Fa in qila kun kaf wa nun dalilul hudus fihi ma bayyinun likaunihima ahrufan fa innal ahruf la takhruj min illa min makharij fal mim makhrajuhu min syafatain wa intibaqi 'adhu ala 'adwin wal ha makhrajuha min al halaq wa kadzalika sairul huruf. فإذا كان الحروف لا تخرج إلا من مخارج والرب عز وجل منزه عن ذلك لأنه ليس ذا ألفاظ ومخارج يتقدم بعضها على بعض. Nah, jadi ada di sini orang yang mendebat, mengatakan bahwa kan itu semua Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf. Huruf-huruf tersebut kan bisa ditulis. Kalau bisa ditulis berarti semua Al-Quran ini adalah makhluk. Apa salahnya kita bilang dia itu adalah makhluk? Nah, di sini kemudian Abu Ishaq menjawab. Kita lihatnya. Wa amma nahnu fala nuwafiquhum bi anna kalam Allahi ahrufin wa aswat. Kami dari kalangan ahlu sunnah tidak menyetujui orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu terdiri daripada huruf dan suara. Ya, enggak boleh mengatakan kalam Allah itu terdiri daripada huruf dan suara. Li'annal ahruf wal aswat na'tan wa sifatuna mansubatun ilaina naqra biha kalam Allah wa nafhamuhu biha wal kaf wan nun wa jami'ul huruf qira'ah wal maqru' wal mafhum biha kalamullah ta'ala afhamana biha kalamullah al-qadim al-azali kama afhama Musa bil Ibraniyah wa Isa bis Suryaniyah wa Daud bil Yunaniyah wa la yuqalu inna Allah azza wa jalla lughatun mukhtalifah lianna al-lughat sifat al-makhluqin. Nah, ini dia penting sekali. Bagaimana Abu Ishaq Al-Shirazi menjelaskan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Jangan katakan bahwa kalam Allah itu terdiri daripada huruf dan suara. Jangan, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Jangan dipahami seperti itu. Karena huruf dan suara itu adalah sifat kita. Itu daripada kita. Huruf kita yang buat. Ba, ta, sa, itu kita yang buat. Manusia yang buat itu. Kemudian juga huruf-huruf yang lain. Orang India punya huruf sendiri, orang Indonesia punya huruf sendiri, orang Arab juga punya huruf sendiri. Itu kan berubah-ubah. Itu semua produk manusia.
Enggak boleh engkau mengatakan bahwa sifat Allah itulah dia. Enggak boleh, itu kan baru. Begitu juga suara. Suara hasil produk daripada angin yang keluar dari mulut manusia. Enggak boleh engkau mengatakan bahwa kalam Allah itu terdiri daripada suara dan itu. Enggak boleh begitu. Nah, wal kaf wan nun wa jami' huruf al qiraah wal maqru' wal mafhum biha kalamullah. Jadi qiraah, bacaan, wal maqru' yang dibaca, ya, wal mafhum dan yang dipahami dengannya kalam Allah, itulah cara Allah memahamkan kita terhadap kalamnya yang qadim. Nah, ini penting sekali. Kata beliau, jadi huruf, suara yang kita baca dan yang kita pahami kemudian, itulah cara Allah untuk memahamkan kita terhadap sifatnya yang qadim, yaitu kalam. Ya. Jadi bahasa manusia, begitu juga suara manusia, itu adalah media, itu adalah perantara, itu adalah cara Allah memahamkan kita terhadap sifatnya yang qadim. Tapi jangan engkau katakan sifat Allah itulah huruf itu. Nah, begitu kata Abu Isa al-Syirani. Pilah-pilah, beda dia. Ya. Nah, kama afhama Musa bil Ibraniyah, sebagaimana Allah memahamkan Nabi Musa bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Kemudian wa Isa bis Suryaniyah, ya, dan Isa dengan bahasa Suryaniyah. Nah, ini dia. Jadi Nabi Musa, bahasa Nabi Musa apakah bahasa Arab? Bukan. Taurat turun kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Isa berbicara dengan bahasa Suryaniyah. Itu juga merupakan rumpun daripada bahasa Semit, namanya As-Samiyah. Bahasa Semit itu ada 4. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua Ibraniyah, yang ketiga Suryaniyah, yang keempat Habasyiyah. Itu semua ada satu rumpun bahasa ini. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan apa? Dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Musa. Apa itu? Ibraniyah. Ya, begitu juga Allah berfirman kepada Nabi Isa dengan apa? Dengan bahasa Suryaniyah. Lalu kalam Allah itu bahasanya apa? Al-Quran bahasa Arabiyah, Arab. Jadi firman Allah itu bahasa apa? Kalian tahu jawab kan? Inilah makanya kita pahami adalah bahwa sesungguhnya bahasa itu adalah cara yang Allah berikan kepada kita untuk kita memahami kalamnya yang satu, ya, yaitu sifatnya yang qadim. Bahasa itu perantara saja, tapi jangan engkau katakan bahasa itulah sifat Allah. Berarti kalau begitu sifat Allah berubah-ubah dong. Sifat Allah dengan Nabi Musa berbahasa Ibraniyah, sifat Allah dengan ini, sifat Allah nggak boleh berubah-ubah dia. Karena segala sesuatu yang berubah itu makhluk. Tidak ada yang berubah pada zat Allah dan pada sifatnya. Nggak ada yang berubah, ya, begitu. Jadi dengan demikian, wala yuqal inna kalam Allah azza wa jalla lughatun mukhtalifah. Enggak boleh kita mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Itulah kalam Allah. Enggak, itu kalam manusia itu. Bahasa manusia itu. Kalam manusia berubah-ubah, tapi kalam Allah enggak berubah-ubah. Nah, li'anna lughat sifat makhluqin, karena bahasa itu sifat makhluk, ya, sifat makhluk. Bahasa terus berubah-ubah dia, tapi sifat Allah enggak berubah-ubah. Bal mafhum min hadhihi lughat kalamullah al-qadim al-azali. Nah, apa yang dipahami dengan bahasa Arab, bahasa Ibrani dan bahasa Suryani, itulah sebagai kalam Allah, menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Nah, begitu. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah memisahkan. Kalau Al-Quran, jadi kembali kepada Al-Quran. Coba lihat Al-Quran ini, ya,
terdiri daripada huruf, terdiri daripada kertas, terdiri daripada suara yang bisa dibaca. Kalau saya enggak melihat hurufnya, saya tahu dengan mendengarkan suaranya. Ketika dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin, saya tahu itu Al-Qur'an yang dibacakan, ya. Kalau saya enggak mendengar, saya melihat ditulis dengan tulisan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada suara yang terdengar, ada huruf yang tertulis. Huruf dan suara ini, apakah dia kalam Allah? Kita jawab adalah bahwa huruf dan suara itu menunjukkan kepada kalam Allah. Nah, menunjukkan kepada kalam Allah. Yang kita pahami dari bacaan, yang kita dengar daripada suara tersebut, menunjukkan kepada kalam Allah dan menunjukkan kepada sifatnya. Karena Allah memfirmankan Al-Quran ini dengan sifatnya, sifat kalam. Dan sifat kalam Allah itu qadim. Mushaf ini bukan qadim, tapi dia hadis. Hari ini ada orang yang meyakini bahwa huruf-huruf ini itu qadim juga. Suara manusia ketika membacakan Al-Quran qadim juga. Enggak boleh qadim. Qadim hanya sifat Allah. Baik berangkau, pisahkan dua hal. Ini nanti akan disebutkan oleh Imam Abu Isa Al-Syirazi. Ketika Utsman bin Affan dulu, tahu tidak bahwa Utsman bin Affan membakar mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan gede Quran dalam sejarah. Kenapa? Dulu pada masa beliau banyak mushaf yang ditulis. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan rasamnya. Sehingga kan banyak mushaf. Sehingga akhirnya beda-bedalah pemahaman orang terhadap Al-Quran. Akhirnya sepakat pada masa Utsman bin Affan dibuatlah satu mushaf yang tetap, yang baku, yang seperti yang ada dengan kita saat ini. Selain daripada itu enggak boleh ada mushaf di atas muka bumi. Ada yang tulisan tangan sendiri macam-macam, itu enggak boleh. Semua harus dibakar, dimusnahkan supaya tidak terjadi beda pendapat. Dibakarlah yang lain tinggal satu. Nah, yang dibakar itu apakah kalam Allah yang dibakar? Kan enggak. Ya, bukan kalam Allah yang dibakar, bukan. Apakah boleh membakar itu? Boleh. Kenapa? Sepakat para ulama, para sahabat, enggak ada yang membantah Utsman. Kenapa? Itulah dia. Karena menunjukkan kepada bandikan dan dibuat oleh beliau itu betul, sehingga mushaf hari ini enggak ada yang beda satu orang pun, semua sama, tulisannya sama semua, enggak ada perbedaan sedikit pun. Demi menjaga kalam Allah. Nah, dengan demikian kalam Allah tetap lestari walaupun mushaf itu tiada. Kalam mushaf itu dibakar, yang dibakar itu adalah sesuatu yang sifatnya makhluk, tetapi firman Allah tetap ada, lestari dia. Nah, itulah bedanya antara sesuatu yang sifatnya hadis dan sesuatu yang sifatnya qadim, yang menunjukkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian muncul hukumnya. Kalau ada orang yang ingin Al-Quran sudah enggak bisa dipakai lagi, Al-Quran sudah enggak bisa dibaca lagi, dikemanakan? Le musaf-musaf kabeh sobek-sobek dulu, robek-robek dulu. Tapi itu adalah di dalamnya ada firman Allah. Dibawa kemana? Boleh dibakar. Boleh dibakar. Baik nanti lamon supayanya gleh iman itu. Nya gak bertapat Al-Quran dia ti lamon supaya nya gleh iman. Boleh dibakar karena masa Utsman bin Affan itu adalah yang itu semuanya ada. Makanya sekarang kita kenal dengan mushaf Utsmani, rasam Utsmani, ya. Itu rasam mushaf Utsmani, mushaf pada masa Utsman bin Affan. Sepakat ijma' para sahabat semua, inilah mushaf yang betul-betul sebagaimana diturunkan kepada Nabi, seperti ini. Udah tulisannya seperti itu, semuanya seperti itu.
Jadi dibakar boleh, tapi dibakarnya di tempat, jangan di tempat sampah, di tempat yang bersih. Di tempat yang bersih, ya. Dan jangan difoto, jangan dibuat video. Pegang nyan urut bakar urut Quran. Pak urut diminta kejar. Padahal si pengurus masjid ke petapa Quran yang anak dia baca ni, supaya nyan adalah gitu. Ben ya foto, video nyo urut Quran, ya. Boleh dibuat seperti itu, ya. Tapi di tempat yang bersih, disediakan tempat khusus. Kama annal Arab bal mafhum min hadhihi al-lughat kalamullah al-qadim al-azali. Kama annal Arab yusammunahu Allah wa ghairuhum min al-ajam wa turk khudai wa abudu syukri wala yuqal inna hadzal ikhtilaf a'idun ila rabb. Li'annahu wahidun la khulfa fihi fakadzalika kalamuhu aidan. Contoh lain kata Abu Ishaq adalah Allah itu menunjukkan kepada lafaz ini menunjukkan kepada Allah sendiri. Apakah lafaz Allah yang kita tulis, lafaz itu qadim? Orang Persia, orang Urdu, mereka Tuhan itu mereka katakan dengan khudai. Kadang mereka mengatakan Allah, kadang mereka mengatakan dengan khudai. Kalau kita mengatakannya Tuhan, kalau kita Tuhan kita, ya, itu makna kita apa? Maksud Tuhan kita apa? Ya udah Allah kan. Tapi kita membahasakan dengan bahasa lain Allah itu dengan Tuhan kadang. Orang Persia, ya, membahasakannya dengan khudai. Jadi Allah berubah-ubah dong. Enggak berubah-ubah. Itu bahasa yang menunjukkan kepada Allah yang satu. Cuma lafaz kita berbeda-beda. Selama dia berbeda-beda, menunjukkan lafaz itu baru. Nah, jangan kalian mengatakan bahwa lafaz itu qadim juga. Allah qadim, tapi lafaz penulisannya itu hadis. Nah, pisah-pisah dia. Sampai ohnan gubernur Ahlus Sunnah wal Jamaah salah-salah mufhum tanya. Karena orang sudah sampai meyakini bahwa walaupun lagi tetap qadim ini. Padahal dia tetap, ya, padahal boleh sirna, boleh hilang. Enggak, pisahkan dua hal ini, ya. Kemudian faman qala biqidami hadhihi al-lughat falijahlihi wa humqihi li'anna al-mutakallima fi hal ma takallama bil arabiyyah wal ibraniyah ma'duma wa kadzalika suryaniyah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahasa manusia itu qadim, maka itu adalah sebuah kejahilan dan enggak mungkin itu, ya. Fa in qila idza qultum inna kalam Allah laysa bi sautin wala harfin wala tudriku asma'una illa ma hadhi sifatu faman yanfi kaifa yasma' wa kaifa yusma', ya. Yuqalu lahum sima'una li kalamihi ka'ilmina bihi. Lalu ada yang bilang lagi, ini diskusi, ya. Artinya bahwa para ulama Ahlus Sunnah gepesapat habau reng mendung, ya, ini dia cara metode Ahlus Sunnah dalam masalah ilmu kalam. Dikumpulkan semua syubhat yang ada kemudian dijawab, ya. Syubhat yang selanjutnya apa? Kalau kalian mengatakan bahwa kalam Allah itu bukan suara dan bukan huruf, tetapi kan kita enggak memahami firman Allah kecuali dengan cara suara dan huruf. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita bahwa jangan kalian meyakini bahwa kalam Allah itu terdiri daripada suara dan huruf. Lalu ada yang bilang begini, kita baru tahu firman Allah dan kalam Allah itu dengan cara ada suara dan ada huruf. Gimana? Nah, dijawab oleh Abu Ishaq, sima'una li kalamihi ka'ilmina bihi. Kita mendengar kalam Allah itu sama juga dengan kita mengetahui kalamnya. Fakama annana na'lamu mawjudan la jisman aw jawharan aw 'ardan thumma inna Allah 'azza wa jalla ma'lumun lana bi khilafi dhalik fakadzalika aidan sima'una li kalamihi khilaf sima'una li kalamil makhluqin fanaqisu sima'ina li kalamihi 'ala al-'ilmi bihi ma'al qadariyah
Wa ammal musyabbihah fanaqisu ma'ahum sima'una li kalami ala ru'yatina lahum li'annahum yuwafiqunana fi ru'yah bi khilafil qadariyah fayuqalu lahum kama anna Allah azza wa jalla yura lana ghadan wa laysa yura jismun la mahdudun khilafu jami'il mar'iyat allati nushahiduha al-yawm fa khalaqa ar-rabbu azza wa jalla lana basaran nabsiru bihi wa kadzalika khalaqa lana sam'an nasma'u bihi kalamahu ala ma huwa alaihi bi khilafil masmu'an allati nadrikuha al-yawm. Apa kesimpulan daripada kalam beliau ini? Ada orang yang tetap mempertahankan bahwa bagaimana kita enggak boleh mengatakan kalam Allah terdiri daripada huruf dan suara. Kan kita selama ini cuma bisa mengetahui kalam Allah itu melalui huruf dan suara. Dijawab oleh Ahlus Sunnah begini, apa yang kita dengar, pendengaran kita terhadap firman Allah sama juga dengan pengetahuan kita terhadap firman Allah. Kita mengetahui Allah ada, tetapi Allah bukan jismon, bukan jauhar, bukan bentuk, bukan seperti kita, tapi Allah ada. Manusia ada, tapi adanya manusia berbentuk, ya. Adanya manusia ada wujud, ada organnya, tapi adanya Allah enggak ada organ dan tidak ada bentuk, tapi sama-sama ada. Kita boleh mengetahui ada makhluk dengan cara kita mengetahui ada bentuk, tapi Allah enggak punya bentuk, tapi Allah ada. Nah, dengan demikian firman Allah yang kita ketahui juga, Allah boleh menciptakan dan menjadikan pada kita kemampuan untuk mengetahui firman-Nya walau bukan dengan pendengaran suara. Contoh, Nabi Musa alaihi salam dulu, apakah beliau ketika berbicara dengan Allah itu beliau mendengar suara seperti suara burung, mendengar suara seperti suara azan, mendengar suara seperti wahai Musa, seperti itu? Allah boleh menjadikan pada Nabi Musa pengetahuannya terhadap firman Allah walau bukan dengan cara suara. Boleh. Itu kata Ahlus Sunnah, ya. Jangan kita bayangkan bahwa Nabi Musa mendengarkan firman Allah dulu dengan cara begitu. Enggak. Allah boleh untuk mendengar mengajarkan kepada Nabi Musa mendengarkan kalam Allah walau bukan dengan suara. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW dulu menerima wahyu, Nabi kadang menerima wahyu ketika sedang duduk dengan para sahabat. Begini, duduk dengan para sahabat misalkan. Para sahabat melihat tiba-tiba Nabi bersender di dinding, kemudian mulai Nabi berkeringat dan mulai Nabi bergetar tubuh beliau. Setelah itu rileks Nabi dan Nabi tersenyum. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa?" "Baru saja aku diwahyukan, datang Jibril." Nabi mendengarkan firman Allah enggak? Mendapatkan kalam Allah tidak? Lalu dibacakan oleh Nabi SAW. Apa firman Allah? Didengar oleh para sahabat. Tadi para sahabat ketika Jibril menurunkan wahyu kalam Allah kepada Nabi Muhammad, ada dengar enggak? Ada dengar enggak? Enggak dengar apa-apa. Nabi dengar. Jadi boleh kita mengetahui kalam Allah walau kita tidak mendengar. Bisa, Allah bisa menciptakan begitu. Jadi jangan kalian memahami bahwa kalam Allah itu harus selalu huruf, harus selalu yang bentuk suara. Jangan diyakini seperti itu. Pembahasan kita ini pembahasan berat. Karena hari ini ada orang yang mengatakan bahwa kalam Allah, sifat Allah harus lagi nyan, bodoh dah dengar. Hai, boleh baik pada kau. Allah,
Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang kalam Allah, beliau dengar dengan suara seperti suara kita? Enggak. Buktinya para sahabat enggak mendengarkan apa-apa, tapi tiba-tiba sudah diwahyukan. Oh, baru saya tanya Jibril. Iya. Begitu juga tidak sesuatu yang kita lihat itu harus berwujud. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita jangan berpikir bahwa kalau sesuatu terlihat harus wujud seperti yang ada ini baru bisa terlihat. Bisa saja Allah menjadikan seseorang mengetahui datang adanya sesuatu tanpa wujud seperti ini. Contoh, orang yang akan meninggal dekat sakaratul mautnya, dia melihat yang di sampingnya yang enggak kita lihat tapi ada. Betul? Betul tidak? Pernah dengar enggak kisah itu? Ya. Baru saja seminggu yang lalu, contoh ya, seminggu lalu saya pergi ke takziah kepada salah seorang famili jauh ya. Saya tanya bagaimana proses beliau wafat. Beliau Ustaz wafat meninggal itu setelah pagi, itu enggak ada tanda-tanda sakit beliau, cuma beliau mandi pagi ya. Setelah mandi pagi beliau salat duha, cuma beliau bilang waktu mandi pagi itu sudah hoyong sedikit, hampir jatuh di kamar mandi. Setelah itu beliau salat duha. Setelah beliau salat duha itu mau duduk di atas ranjang, terduduk di atas ranjang, tertidur langsung beliau meninggal. Sehingga tubuh beliau bersih gitu. Dan beliau malamnya beliau bilang bahwa itu kok di kamar tamu ramai sekali orang datang lagi berdoa. Hayabu hana tabona. Itu ada itu yang datang dari jauh banyak. Coba lihat siapa-siapa saja mereka, sosok bendanya. Tengah yang berdoa kelun. Hana abu, hana tapuna. Malam cuma itu dia bilang. Gepegah punong rumah orang doa kepadanya. Ya, malamnya dia bilang begitu. Ini saya dengar langsung dari anaknya yang bilang. Orang yang akan meninggal, dia melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi janganlah kita selama ini berpikir bahwa apa yang terlihat harus selalu berwujud. Tapi itu pengetahuan diciptakan oleh Allah pada seseorang, yang seseorang itu boleh mengetahui dengan kehendak Allah bagaimanapun. Nah, lihat ini bagaimana para ulama memperbesar pemahaman kita tentang agama kita. Maka nanti hari kiamat kita akan melihat Allah. Kita akan melihat Allah. Ya, insya Allah semua kita akan melihat Allah. Amin. Apakah Allah nanti yang kita lihat seperti kita lihat manusia saat ini? Na'udzubillah. Allah boleh menciptakan kekuatan kepada kita untuk melihat sesuatu yang bukan seperti ini. Kibanci, wallahu a'lam. Sama seperti kita tanya, gimana Abu wujud nekalan urang kamu hana gomgalan. Allah berikan kekuatan kepadanya sesuatu yang enggak diberikan kepada kita. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad kekuatan untuk mendengarkan kalam Allah yang bukan terdengar seperti suara kita. Nabi Muhammad mendengar kalam Jibril, Nabi Muhammad menerima wahyu Allah, tapi para sahabat hanya gedebut-debut. Jadi jangan semudahnya mengatakan kalam Allah harus berupa suara. Ya, Nabi Muhammad menerima kalam Allah, tapi bukan suara yang terdengar. Nabi Musa berbicara dengan Allah, hanya tegah Nabi Musa berbicara dengan Allah seperti apa Nabi Musa mendengar kalam Allah. Harus lagi su tijem, lagi su manusia. No. Jangan bilang begitu. Nabi Musa diberikan oleh Allah kekuatan bisa mendengar kalam Allah yang tidak mesti harus seperti suara. Inilah hebatnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalam Allah sifatnya qadim, tetapi suara yang terdengar dan huruf yang tertulis itu adalah sesuatu yang menunjukkan
atau perantara atau media yang menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Dengan demikian datang Abu Hasan Al-Asy'ari dengan jelas mengatakan, kalau dikatakan apakah Al-Quran ini makhluk, kalam Allah itu ada dua. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi itu adalah yang qadim menunjukkan kepada sifatnya. Kalam lafzi yang terbaca dan tertulis itu hadis, boleh berubah, boleh dibakar. Itu paham ini ya? Nah, lalu di akhir adalah, kalau demikian apakah Al-Quran ini kok disucikan? Kok disucikan ini nih? Al-Quran ini kalau begitu, sehingga ada orang liberal mengatakan bahwa ini mushaf ini boleh diinjak-injak, enggak ada masalah. Nauzubillah, boleh diinjak-injak, enggak ada masalah. Karena ini baharu, ini biasa, dilempar kemana-mana yang enggak ada masalah, sama aja sama yang lain. Oh, tunggu dulu, enggak boleh. Jadi kalau seandainya dia ini hadis baharu, berarti kan enggak perlu harus disucikan, tetap disucikan. Kenapa? Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Orang yang junub enggak boleh baca, ya kan? Ya, orang yang junub enggak boleh menyentuh Al-Quran itu. Kenapa demikian? Berarti ini adalah qadim dong? Enggak, dia bukan qadim. Karena isi di dalamnya menunjukkan kepada firman Allah, menunjukkan kepada kalam Allah yang bersih dan suci dan qadim, makanya dia disucikan dan dihormati. Mushaf ini dihormati dia. Karena apa? Di situ menunjukkan kepada sesuatu yang suci dan agung. Maka dia juga diagungkan. Contohnya begini. Bapak punya tanah, punya berapa? 10 hektar. Punya surat tanah? Punya. Yang punya yang 10 hektar itu, ya. Ambil, bawa surat tanah sini. Saya robek-robek boleh? Saya injak-injak, saya ini. Boleh enggak? Yang penting apa? Kan tanah. Ini kan enggak penting. Kertas. Boleh? Saya injak-injak, saya robek-robek. Karena sertifikat ini menunjukkan kepada pemilikan saya terhadap harta yang besar. Apa? Tanah 10 hektar. Ini harganya tanah 10 hektar dengan macam-macam. Mushaf juga begitu. Walau kertasnya ada yang lepek begini, ada yang bagus, ada yang macam-macam. Ini suci. Kenapa? Menunjukkan kepada firman Allah yang suci. Makanya dia disucikan. Anjir. Orang-orang liberal mengatakan bahwa apa itu, buang aja, apa bisa diinjak, enggak ada masalah. Ada, kita dengar dulu dosen yang ngajar gecok Quran gegila, mana masalah, karena ini apa, makhluk seperti biasa. Sepatu juga makhluk, ini juga makhluk ya. Oh tidak, beda. Nah, inilah dia agama hanyut dapat turut akai tanpa mufhum kepada firman Allah. Maka datang Ahlus Sunnah ini meluruskan permasalahan semua. Betul-betul gecok bak tengah-tengah, tak mufhum kena, tak mufhum kena, nyohang kena, kedihan tupek ya. Nah, begitulah saudara yang dimuliakan Allah, sedikit daripada saya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sekarang kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.